Presiden Jokowi menginginkan involvement yang lebih dalam, lebih jauh dari Prabowo Subianto. Karena dia paham, dia tahu Prabowo pasti banyak pengikutnya. Prabowo memiliki kemampuan jaringan untuk menggerakkan banyak sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan ini adalah awal minggu ya, awal pekan ya. Sometimes we say we don't like Monday, tetapi kita harus tetap semangat dan kita tetap uber. Apa yang akan diuber? Soal Prabowo, ya, Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menhan. Tapi Menhannya itu bukan Menteri Pertahanan, tapi Menteri Ketahanan Pangan. Jadi tetap Menhannya, tapi Menteri Ketahanan Pangan. Saya mau membacakan beritanya. Ini dari Kumparan ya. Kala Menhan Prabowo urus lumbung pangan, ditugasi Jokowi, tuai kontroversi. Beritanya memang sudah sejak 10 Juli, tetapi saya sengaja ambil yang ini ya untuk melihat perspektif tata negaranya. Presiden Jokowi mengutus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani sektor pangan. Jokowi menugaskan Prabowo menangani program Food Estate atau lumbung pangan nasional di 2 kabupaten di Kalimantan Tengah. Wah, ini provinsi istri saya ya, Kalimantan Tengah. Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sektor untuk memperkuat food estate, kata Jubir Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak. Wah, rupanya Dhanil sudah jadi jubir ya. Tidak hanya jubir tim Prabowo Sandi, tapi juga jubir Menhan sekarang. Dengan keputusan Jokowi yang melibatkan Kemhan dalam program itu, maka TNI ikut terlibat langsung di program Food Estate yang akan menjadi cadangan logistik di Indonesia. Dhanil menjelaskan pentingnya program Food Estate demi keberlangsungan pangan Indonesia. Berdasarkan survei The Economist pada 2017, negara Asia tak lagi menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik. Wah, ini luar biasa ya. Agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga, pemerintah mulai menggalakkan berbagai program. Salah satunya menyiapkan sebuah daerah menjadi lumbung padi nasional. Sebenarnya, rencana Jokowi itu sudah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Selain Prabowo, menteri yang ditunjuk untuk terlibat dalam program ini yaitu Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir. Penunjukan Prabowo untuk ikut menangani lumbung pangan mendapat berbagai sorotan dan kritik. Salah satunya dari anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Wah, ini Dev Laksono ini anaknya Agung Laksono ya. Dev mengatakan pemberian tanggung jawab sektor pangan kepada Menhan sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, ia mengingatkan Prabowo agar menghindari adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas tersebut dengan jabatannya saat ini sebagai Menhan. Yang paling utama, jangan sampai itu ada tumpang tindih dan terjadi kekacauan di bawah, kata Dev. Ya. Dev juga mewanti-wanti Prabowo tidak mengesampingkan tugasnya sebagai Menhan. Ia berharap penunjukan untuk menggarap food estate tak berpengaruh pada kinerjanya si sektor, maksudnya di sektor ya, di sektor pertahanan, sebab masih banyak tugas yang harus diselesaikan Prabowo di sektor pertahanan. Meski begitu, Dev menilai TNI memang punya pengalaman baik di lapangan, terutama terkait pengelolaan lahan.
TNI juga memiliki personel dengan jumlah besar yang tak dimiliki Kementerian Pertanian. Selain Dave, Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Daniel Johan, juga menyoroti penunjukan Prabowo. Politikus PKB itu menilai seharusnya tugas itu diberikan pada Kementerian Pertanian. Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif, tidak muter-muter lagi, kata Daniel. Problem kita ini di birokrasi ya. Akan tetapi karena Jokowi sudah memutuskan hal itu, Daniel mendukung keputusan tersebut. Selain itu, ia berpendapat kemungkinan Jokowi memberi tanggung jawab baru kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai bentuk ujian dalam rangka melihat kinerjanya sebagai menteri. Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo, mengingat Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan, ucap dia. Sementara anggota Komisi 4 fraksi PKS, Andi Akmal, mengaku bingung pengelolaan pangan diberikan kepada Kemhan. Ya memang kita bingung semua, memang ya. Sebab ia menilai Kementan yang lebih berwenang dalam mengurusi pangan. Saya juga bingung sebagai anggota Komisi 4. Kemenhan yang bukan tupoksinya diberikan tugas garap lumbung pangan di Kalteng, kata Andi. Andi menjelaskan, Kementan memiliki SDM yang diperlukan untuk mengelola lumbung pangan nasional. Ia juga menilai pemberian tanggung jawab yang tak sesuai dengan tupoksi kementerian menjadi keputusan yang kurang bijak. Maka dari itu ia berpesan kepada tiap kementerian untuk mengurusi tugas dan kewenangannya masing-masing. Sebaiknya kementerian fokus dengan tupoksi masing-masing sehingga bisa dinilai kinerjanya, tutur Andi. Ketua fraksi Nasdem DPR, Ahmad Ali, menjelaskan penunjukan Prabowo berlangsung dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi kala membahas pangan di masa pandemi COVID-19. Dalam rapat itu, Jokowi membagikan program lumbung pangan ini kepada beberapa menteri dengan area berbeda-beda, di antaranya Mentan, Menhan, dan Menteri BUMN. Pembukaan lahan ini kemudian dikerahkan oleh Menhan, mungkin karena di bawahnya ada TNI, yang di samping dia sebagai pertahanan di kondisi seperti ini, mereka bisa mengontribusikan untuk ketahanan kita, kata Ali. Dengan adanya pengerahan TNI, maka pembukaan lahan akan semakin efektif, sehingga Kementan dapat membuat teknologi pertanian di wilayah tersebut. Jadi semua orang, Mentan sudah pasti dia itu memang tupoksi dia. Jadi dia enggak tahu berapa ratus hektar, dia punya tanggung jawab untuk ketersediaan pangan. Dia belum cukup, kemudian butuhlah semua stakeholder bangsa ini kemudian untuk berkontribusi, ucap Ali. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut penunjukan Prabowo menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pasca Pilpres. Dasko mengatakan, penunjukan Prabowo itu berkaitan dengan konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo ke Jokowi sebelum menjadi menteri. Kalau kemudian ada pertanyaan apakah itu termasuk deal, kemarin itu kita tidak ada deal. Tapi kita menawarkan konsep memperkuat pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan beberapa lagi, kata Dasko. Dasko menjelaskan, penunjukan Prabowo juga karena ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara. Dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menhan. Luar biasa ya, tugas Menteri Pertahanan itu adalah ketahanan pangan juga ya. Wakil Ketua DPR itu menilai, program lumbung pangan nasional merupakan bagian dari cadangan logistik strategis dan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, diharapkan Indonesia bisa berdaulat secara pangan dan tidak tergantung dari negara lain. Kamis 9 Juli, Jokowi bersama Prabowo meninjau bersama lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Titik lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kabupaten Kapuas. Jokowi disambut oleh beberapa menteri kabinet yang sudah tiba terlebih dahulu, yaitu Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono.
Jokowi tampak mengenakan baju putih, sementara Prabowo mengenakan pakaian khasnya berwarna coklat ya, dengan banyak-banyak kantong. Setelah meninjau lumbung pangan di Kapuas, lokasi kedua yang ditinjau ada di Kabupaten Pulang Pisau. Wah, Pulang Pisau namanya ya. Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi, sawah yang menjadi lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau tampak masih asri. Lokasinya terletak di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu. Di Kabupaten Pulang Pisau ada 3 kecamatan yang menjadi wilayah lumbung pangan nasional, yaitu Kecamatan Pandih Batu, Maliku, dan Kahayan Hilir. Luas wilayah program lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau sendiri 10.000 hektar, sementara di Kabupaten Kapuas 20.000 hektar. Dalam rencana konsep yang dikembangkan Kementerian Pertanian, strategi pengembangan lumbung pangan nasional antara lain pendekatan hulu hilir, integrasi pangan, horti ternak dan perkebunan, berbasis klaster, lalu dibuat dengan pertanian modern dan berkelanjutan. Setelah melakukan peninjauan bersama, Jokowi membeberkan alasannya menunjuk rivalnya di Pilpres 2019 itu untuk mengurus lumbung pangan. Prabowo dipilih karena program lumbung pangan termasuk dalam cadangan strategis sektor pangan. Dan leading sektornya ini nanti karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PUPR, kata Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu juga mengharapkan adanya dukungan penuh dari Gubernur dan Bupati di Kalteng demi menyukseskan program lumbung pangan nasional ini. Diharapkan lumbung pangan nasional dapat menjadi pemasok cadangan pangan ketika sumber pangan utama kurang. Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan, kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, ucap dia. Selain itu, Jokowi menyebut pemerintah tengah menyiapkan cadangan logistik nasional untuk mengantisipasi krisis pangan. Nantinya, cadangan logistik nasional akan dikelola sebuah badan. Kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skema yang lainnya, tutur dia. Panjang juga beritanya ya, gak tanggung-tanggung ya. Tadi ada juga subheadingnya yang tidak saya baca, tapi nanti bisa ditampilkan di dalam videonya ya. Menarik memang, ada pertanyaan spekulatif yang mengatakan apakah bisa menteri yang mengurusi masalah atau urusan yang bukan bidangnya lalu kemudian mengurusi hal tersebut. Jadi kalau kita lihat di konstitusi, presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan menteri-menteri itu mengurusi urusan tertentu. Jadi tidak ada menteri yang tidak mengurusi urusan tertentu. Karena itulah ada yang namanya division of labor, ada pembagian tugas. Jadi menteri itu memang sesuai dengan pembidangannya masing-masing. Nah ini menarik, ini cross bidang dia. Presiden memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk juga bekerja dalam hal penyediaan lumbung pangan nasional ini. Demikian juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan yang agak kontroversial adalah Menteri Pertahanan. Apa urusannya Menteri Pertahanan dengan makanan, dengan pangan? Ya tentu kalau kita kaitkan semua pasti ada kaitannya. Tetapi kan jauh sekali. Ini urusan senjata, urusan strategi pertahanan, bagaimana kemudian mempercanggih alutsista, ya. Lalu kemudian geopolitik internasional, regional, tapi tiba-tiba suruh ngurusin padi. Kalau kita lihat concern ya, passion, itu kan terlihat. Prabowo memang selalu ngomong mengenai ketahanan pangan dan energi. Terlebih dia punya latar belakang
di HKTI sebagai Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi mungkin dari sisi orang, dari sisi person, Presiden Jokowi merasa tidak salah mempercayakan lumbung padi nasional di Kalimantan Tengah ini kepada Prabowo Subianto. Tapi Sobat Era sekalian, bagaimana dari sisi perspektif hukum tata negaranya? Saya mengatakan tidak ada masalah juga. Kenapa begitu? Karena dalam sistem pemerintahan presidensial itu, presiden adalah primus inter pares. Menteri-menteri itu tidak memiliki kekuasaan yang independen. Kekuasaan menteri itu mengalir dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai primus inter pares. Presiden sebagai orang nomor satu. Jadi mereka tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan yang otonom, yang tidak bisa diintervensi oleh presiden. Karena menteri hanyalah pembantu presiden. Nah, ini yang membedakan dengan lembaga-lembaga lainnya, yaitu misalnya lembaga negara utama atau main state organnya seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, ya, BPK. Itu presiden tidak bisa intervensi karena mereka adalah lembaga-lembaga independen. Bahkan dalam rumpun kekuasaan yang lain. Presiden juga tidak bisa misalnya intervensi terhadap lembaga-lembaga independen yang non-main state organ. Jadi di luar organ utama yang saya sebutkan tadi. Banyak misalnya ya ada KPK, ada Komisi Yudisial, ada lembaga penjamin simpanan, ada Bank Indonesia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada KPU juga, ada Bawaslu juga. Jadi pemerintah dalam konteks lembaga negara independen ini atau State Auxiliary Agency atau State Independent Body tidak bisa ikut campur tangan. Kalaupun presiden mau campur tangan, indirect biasanya, bukan direct, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Misalnya dalam hal rekrutmen, presiden bisa memberikan preferensi terhadap siapa yang akan direkrut sebagai anggota KPU, misalnya Komisi Pemilihan Umum, dengan cara mempercayakan panitia seleksi atau tim selnya kepada orang-orang kepercayaan presiden misalnya. Sehingga orang-orang tersebut bisa menyeleksi orang yang diinginkan misalnya. Ya. Jadi kalau yang diseleksi semua orang yang diinginkan presiden, maka siapapun yang dipilih DPR nantinya tidak ada masalah. Jadi menteri itu hanyalah pembantu presiden, memang jabatan tinggi, tapi at any time bisa diberhentikan oleh presiden. Kemarin presiden sudah marah, mengancam reshuffle. Beda dengan jabatan-jabatan seperti anggota DPR, anggota DPD. Mereka tidak bisa diberhentikan dengan semau-maunya. Kita ingat Fahri Hamzah misalnya, mau diberhentikan sebagai anggota DPR, tidak berhasil sehingga sampai habis jabatannya dia tidak bisa diganti, bahkan sebagai wakil ketua DPR. Padahal PKS, Partai Keadilan Sejahtera, berkali-kali ingin mengganti dia dan akhirnya memang tidak berhasil. Nah, jadi menteri itu betul-betul kewenangannya, kewajibannya, posisinya betul-betul tergantung dari presiden. Jadi dalam konteks atau dalam perspektif hukum tata negara, tidak masalah presiden meminta seorang Menhan untuk mengurusi soal lumbung pangan kalau dipandang memang mampu. Tapi jangan lupa Sobat RH sekalian, yang namanya pemerintahan, yang namanya administrasi negara, yang namanya birokrasi negara tetap harus tunduk pada pakem-pakem, yaitu good governance dan clean government. Harus tunduk pada azas-azas umum pemerintahan yang baik. Harus tunduk pada profesionalisme, harus tunduk pada pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi, kalau misalnya tugas-tugas Kementerian Pertahanan menjadi tidak perform, wah itu adalah kesalahan yang luar biasa karena tugas pokok dan fungsinya itu adalah masalah pertahanan. Sementara ini adalah tugas tambahan yang diberikan oleh presiden. Jadi dua-duanya harus sama suksesnya. Tidak boleh ada satu yang dikalahkan.
Itu perspektif hukum tata negaranya. Tapi Sobat RH sekalian, perspektif politiknya. Saya merasa bahwa Presiden Jokowi menginginkan involvement yang lebih dalam, lebih jauh dari Prabowo Subianto. Karena dia paham, dia tahu Prabowo pasti banyak pengikutnya. Prabowo memiliki kemampuan jaringan untuk menggerakkan banyak sektor. Nah, terkesan ketika Presiden Jokowi digebukin kiri, digebukin kanan, dikritik sana, kritik sini, dan lain sebagainya, Prabowo hanya berdiam diri saja. Tidak menjadi bemper presiden. Dia hanya asik dengan pekerjaannya sebagai Menteri Pertahanan yang kadang-kadang jauh dari isu sehari-hari. Kecuali ada hal-hal yang terkait dengan masalah security, baru mungkin Menteri Pertahanan bicara. Tapi selama pandemi COVID-19 ini, jarang, hampir tidak pernah saya mendengar statement Prabowo. Pernah sekali statement, lalu kemudian statement tersebut banyak dikritik orang. Karena apa ya, saya lupa-lupa ingat. Dalam konteks memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa presiden bekerja keras, kira-kira begitu. Yang tentu bukan juga tupoksinya. Nah, sekarang Jokowi menarik pada hal yang strategis saat ini. Artinya dia ingin kontribusi lebih dari Prabowo. Karena Prabowo dan Gerindra seperti masih bermain di dua kaki. Walaupun bagian dari kabinet, bagian dari pemerintahan, tapi unsur-unsur Gerindra lainnya seperti Fadlizon misalnya, gencar sekali memberikan kritik, mengkritik pada pemerintah. Dan fortunately atau unfortunately, apa yang dilakukannya itu justified. Karena posisinya sebagai wakil rakyat. Karena wakil rakyat kan pengawas eksekutif. Jadi kalau dia kemudian kritis kepada pemerintahan, ya justru itu yang benar. Saya katakan bahkan dalam sistem pemerintahan presidensial, anggota DPR itu potensial semuanya menjadi oposisi pemerintah. Dalam pengertian, mereka adalah kelompok yang akan menerapkan check and balances terhadap kekuasaan eksekutif, harusnya. Jadi mereka harus keep on eye terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif. Jadi tidak salah kalau seorang Fadlizon sering mengkritik Presiden Jokowi, walaupun mungkin dalam sisi pemerintahan Jokowi too much, terlalu banyak. Karena toh Gerindra sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Kalau kita lihat pemberitaan tadi misalnya, kalau ada kritik dari PKS wajar saja. Karena PKS nyata-nyata mengatakan sebagai partai oposisi. Tegas. Nah, tidak seperti Demokrat atau PAN yang ya tidak jelas posisinya. Tetapi PKS mengatakan sebagai oposisi, walaupun oposisi di sini oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial. Nah, soal lain, kenapa kemudian Presiden Jokowi akhirnya bicara mengenai ketahanan pangan sebagai cadangan strategis? Karena kita tahu bahwa pangan adalah kunci. Jadi dalam masa COVID-19 ini, tekanan ekonomi luar biasa. Saya bukan ekonom, tapi sering mendengar dari ekonom bagaimana tekanan budget luar biasa dialami pemerintah. Baik sebelum maupun setelah pandemi COVID-19. Banyak berseliweran isu. Isu tentang cetak uang misalnya. Isu tentang LPS diminta menempatkan di bank-bank bermasalah, bayangkan. Kemudian ada Perpu nomor 1 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ada permintaan-permintaan untuk menyehatkan perbankan yang mulai kolaps dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada tekanan yang luar biasa, termasuk utang jatuh tempo, terutama utang badan usaha milik negara yang jumlahnya sudah ribuan triliun. Angkanya antara 5 atau 7 triliun, nanti bisa dicek kembali. Jadi memang kondisi kita luar biasa. Defisit anggaran sudah dikatakan boleh melebihi 3%. Nah, dalam kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin bisa terjadi krisis ekonomi, bukan tidak mungkin juga krisis politik, bukan tidak mungkin juga kemudian akan terjadi kelangkaan pangan. Maka pertahanan salah satunya adalah bagaimana kita safe dalam hal
ketersediaan pangan. Karena kalau masyarakat sudah lapar, bahan makanan tidak ada lagi, maka disitulah kemudian bisa terjadi chaos dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya strategi untuk menguatkan ketahanan pangan adalah strategi yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto. Kenapa setiap replita misalnya, Pak Harto selalu bicara mengenai pembangunan pertanian. Dan unfortunately, kita tidak lagi kemudian memprioritaskan itu. Padahal kita tahu, orang kan tidak makan jembatan, tidak makan jalan raya, tidak makan pelabuhan. Tapi rakyat Indonesia pasti butuh nasi, makan nasi. Karena itulah yang terbaik adalah harusnya kita bisa swasembada sendiri. Harus bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri. Harus bisa berdikari dalam hal pangan. Bahkan bila perlu kita menjadi pengekspor bahan-bahan yang stoknya berlebih di dalam negeri. Jadi ini adalah pertaruhan Presiden Jokowi. Karena dalam situasi sulit ini adalah memang leadership itu akan dapat dilihat. Apakah Presiden Jokowi akan mampu keluar sebagai pemimpin yang kuat, menang, berhasil membawa kita keluar dalam masa sulit saat ini, 2020, yang orang menilai akan sama sulitnya dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 98, ataukah sebaliknya Presiden Jokowi akan menghadapi trouble, masalah yang lebih besar. Dan kalau Presiden menghadapi masalah yang lebih besar, tentu masalah tersebut adalah masalah negara secara keseluruhan. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kondisi terus membaik. Banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah. Program lumbung pangan atau food estate ini berhasil menjamin, mengamankan kebutuhan kita akan pangan, dan kita tidak mengalami krisis pangan. Tidak ada orang yang mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan atau tidak ada uang untuk membelinya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kemudian masyarakat menengah ke bawah terutama diamankan kebutuhan sehari-harinya. Bukan amankan konglomerat tentunya. Sering sekali di dalam kondisi karut-marut seperti ini, di mana ada uang ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, maka yang terjadi adalah penunggang-penunggang gelapnya, free ridersnya yang kemudian bermain. Uang diambil, ya kan? Lalu kemudian dibawa ke luar negeri atau kemudian dibelikan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Mudah-mudahan kita bisa selamat sebagai bangsa untuk keluar dari situasi sulit 2020 ini. Sahabat RH sekalian, itu saja uber mengenai Prabowo yang jadi Menhan, Menteri Ketahanan Pangan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.